Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solehin. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai algoritma supervised learning, khususnya mengenai KNN atau K-nearest neighbors. Ya, insya Allah nanti akan disertai dengan beberapa contoh perhitungan dan juga studi kasus yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai algoritma KNN. Baik, algoritma KNN itu sendiri merupakan bagian dari AI atau artificial intelligence ya, yang kalau dari taksonomi di sini itu masuk ke dalam bagian sebenarnya irisan antara discovering, learning, dan listening gitu kan ya. Learning karena memang itu bisa dipakai sebagai algoritma untuk pembelajaran ya, menentukan satu klasifikasi berdasarkan data yang lampau ya. Clustering juga seringkali digunakan untuk melakukan klasterisasi, dan listening itu juga karena memang berbasis pada data-data yang sebelumnya kita bisa secara logikal itu menentukan keputusan tertentu. Baik, KNN ini prinsip datanya atau prinsip cara kerjanya ya, itu adalah algoritma yang berbasis pada tingkat kedekatan data ya. Jadi data yang diuji, data yang belum diketahui kelasnya itu dihitung tingkat kedekatannya dengan data yang sudah ada ya, data yang sudah ada yang memang sudah dilabelisasi atau sudah ada labelnya ya. Maka ini termasuk algoritma tersupervisi atau supervised learning ya. Data uji baru atau data baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan atau yang disebut sebagai majority voting ya. Jadi semakin banyak kelas ya yang menang ya, maka itu akan menjadi kelas yang menjadi prediksi. Nah, prinsip dasar algoritmanya adalah pertama kita tentukan K-nya dulu, kemudian menghitung jarak antara data baru, data yang diuji terhadap semua data training. Kemudian dilakukan pengurutan atau mengidentifikasi tetangga terdekat ya berdasarkan nilai K ya. Dan terakhir adalah penentuan label kelas dari data yang baru. Contohnya di sini gitu ya, yang dicari adalah X ya, data X ini termasuk plus atau min gitu. Misalnya ini ilustrasi dua kelas ya, plus atau min. Nah, X ini tetangga terdekatnya adalah min. Ya, kalau tetangga yang dilihat itu cuma satu, maka itu kategorisasinya adalah min. Kalau tetangga terdekatnya adalah dua, kita perlebar tetangganya, maka itu kategorisasinya menjadi min dan plus itu seimbang. Ya, kalau tiga itu menjadi beda lagi dan seterusnya. Jadi penentuan nilai K ini menjadi salah satu hal yang penting dalam algoritma KNN ya. Nah, ini ilustrasi yang lain ya. Jadi K ini sangat penting. Misalnya ini ada data dengan sebaran seperti ini, yang dicari adalah data yang warna merah di sini ya. Ini adalah dicari, ini nanti masuk dalam kelas yang ungu atau yang kuning ya, kelas A atau B. Nah, pada saat K-nya atau kita lihat tetangganya itu cuma 3, maka keputusannya adalah ya di si yang merah ini adalah ungu atau kelas B. Kenapa demikian? Karena dari 3 tetangga terdekatnya 2 berwarna ungu, 1 berwarna kuning ya, sehingga dia karena sifatnya majority voting, maka kesimpulannya adalah yang warna ungu ya. Selanjutnya kalau misalnya K-nya 6 ya, 6 tetangga yang dilihat, kita perbesar area tetangganya ya, maka dari yang lingkaran yang di luar di sini kita bisa lihat yang kuning itu ada 4, 1, 2, 3, 4, sedangkan yang ungu cuma ada 2, sehingga diklasifikasikan sebagai kelas A. Nah, jadi bisa berbeda ya, berbeda kesimpulannya pada saat nilai K-nya itu berbeda juga. Nah, sehingga perlu hati-hati dalam menentukan nilai K. Baik. Sekarang sebelum ke algoritma KNN itu sendiri, kita mengenalkan sedikit mengenai metode perhitungan jarak ya. Nah, jarak merupakan pendekatan yang umum dipakai untuk menggambarkan kedekatan data atau fitur
ya, atau atribut ya. Semakin kecil jaraknya maka dianggap semakin sama atau semakin mirip ya dari kedua data tersebut ya. Nah, metode perhitungan jarak itu ternyata banyak ya. Ada Euclidean distance, ada DCT-block, ada kotak catur, ada Minkowski, ada Canberra, ada Bay-Curtis dan sebagainya. Nah, ini berbagai macam metode pengukuran jarak ya. Nah, paling sering dipakai apa Pak gitu kan ya? Yang setahu saya paling sering dipakai Euclidean distance ya. Nah, tapi paling akurat mana Pak? Harus diuji coba. Itu tidak bisa dijawab karena berbeda data, berbeda tujuan dari perhitungan jarak, itu akan berbeda akurasinya. Nah, ini sebagai gambaran gitu ya. Jarak Euclidean distance ini adalah jarak lurus ya, jarak lurus dari dua titik ya. Jadi kalau di sini ada sisi miringnya, kita bisa duga ini dengan rumus Pythagoras ya. Kita sisi miring di sini merupakan akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat ya. Atau dalam itu rumusnya seperti ini. Ya, ini rumus kalau misalnya titiknya banyak ya, gitu ya. Kemudian kalau CT block itu yang dihitung adalah x plus y-nya. Ya, jadi x plus y-nya ini di sini dihitung ya, bukan sisi miringnya tapi x y-nya. Ya. Sedangkan kalau Cephid ini adalah yang terbesar. Ya, jarak terbesar dari antara x dan y-nya itu yang mana? Baik, itu metode perhitungan jarak yang kita bisa pakai. Nah, ini ilustrasi yang lain ya. Misalnya ada dua titik ya, misalnya x1 dengan y1. Misalnya ini A ya, kemudian ada x2 y2, ini B. Ya, kita mau hitung jaraknya, tentunya sisi mendatar ini kita bisa hitung adalah x2 dikurang x1, sedangkan sisi ke atas ini adalah y2 dikurang y1, sehingga formulanya menjadi x2 kurang x1 kuadrat ditambah y2 kurang y1 kuadrat. Kebolak-balik nggak masalah nggak ya, karena ini adalah pengurangan dan kemudian dikuadrat menjadi tidak masalah pada saat misalnya di sini x1 dikurang x2, di sini y1 kurang y2 ya, nggak masalah. Ini kalau dua titik. Bagaimana dengan tiga titik dan seterusnya? Pada prinsipnya sama ya, pada prinsipnya sama. Misalnya ini ada titik A, B, C ya, ini mau dihitung jaraknya, maka menjadi x2 kurang x1 kuadrat ditambah y2 kurang y1 kuadrat ditambah z2 kurang z1 kuadrat dan seterusnya ya. Kalau n dimensi maka nanti bisa menjadi sangat banyak ya. Yang lain metode perhitungan jarak sebenarnya banyak ya, ada jarak Minkowski gitu kan ya, kemudian ada jarak Canberra, ada jarak Bay-Curtis dan sebagainya ya. Ini beberapa metode perhitungan jarak ya. Ini makin rumit aja nih ya, divergensi, Jensen-Shannon ya, Goldbach-Leibler dan sebagainya. Baik, kita langsung aja ke algoritma KNN ya. Algoritma KNN tadi sudah disebutkan bahwa kita harus menentukan nilai K-nya dulu ya, kita harus tahu dulu, kemudian menghitung mungkin jarak ya, bisa pakai Euclidean distance, bisa pakai yang lainnya, kemudian mengurutkan atau mencari ketetanggaan ya, lalu mengumpulkan nanti klasifikasinya seperti apa, dan terakhir adalah melakukan voting mana yang paling banyak dari klasifikasi yang sudah diurutkan. Ya, kita ke contoh. Misalnya ini ada satu dataset yang menggambarkan kualitas kertas tisu ya, yang nanti isinya adalah baik atau jelek ya di sana berdasarkan dua atribut ya, daya tahan terhadap asam kita kodifikasi dengan X1, kemudian yang kedua adalah kekuatan kertas kita kodifikasi dengan X2. Nah, misalnya datasetnya seperti ini ya, X1-nya adalah 8, X2-nya 4, ternyata kualitasnya adalah baik dan seterusnya ya. Nah, bagaimana kalau kita ketemu data yang baru? X1-nya 7, X2-nya 4. Nah, kira-kira ini prediksinya kualitas kertas ini baik atau jelek ya? Nah, itu yang akan diselesaikan dengan algoritma KNN. Oh ya, algoritma KNN karena dia berbasiskan pada tingkat kedekatan di antara dua buah titik, maka kedua buah titik tipe datanya harus numerik. Ya, agar bisa dikurangi, ditambah di akar kuadrat dan sebagainya ya. Jadi tidak bisa dengan kategorikal. Nah, kalau kelasnya kategorikal boleh nggak? Boleh ya, tapi kalau untuk datanya itu harus berupa numerik. Oke, langkah pertama kita hitung jaraknya.
Jadi di sini dengan Euclidean distance kita bisa hitung jarak antara titik yang diuji, yaitu 7 dan 4 dengan titik yang dicari. Ya, bisa dengan titik yang ada di dataset ya. Ini yang diuji 7 dan 4, sehingga 8 kurang 7 ya, ini 8. 8 itu diambil dari sini ya, dari X1 ya. X1 di sini 8. Kemudian 7 kita ambil dari sini. Kemudian 4 ya, 4 diambil dari sini, yang bawah juga 4. Dihitung hasilnya adalah 1 ya. Ini kan 1 kuadrat 1 ditambah 0 kuadrat itu 0, berarti akar dari 1 adalah 1 ya. Demikian juga yang lain. Nah, ini 4 kurang 7, 4 itu dari mana? Dari sebelah kiri di sini ya, ke sini. Kemudian 7 itu dari yang dicari, 5 itu adalah dari sebelah kiri dari dataset, 4 itu dari yang dicari, dan seterusnya. Dihitung semuanya. Ya, dihitung semuanya untuk seluruh data. Ada 1000 data ya 1000 kali perhitungan. Ya, baik. Nah, selanjutnya dari data perhitungan jarak itu dilakukan pengurutan. Ya, nah ini misalnya dari jarak ini kan ini 1 ini yang paling kecil ya. Maka ini urutannya 1, 1,41 itu urutannya 2. Kemudian urutan ketiga adalah 2,83 dan seterusnya. Jadi urutkan saja. Ya tentunya ini akan sangat mudah sekali kalau teman-teman menggunakan program kita melakukan sorting, biasanya sudah ada fungsinya. Lanjut, setelah diurutkan diapain ya? Setelah diurutkan berikutnya adalah kita tentukan mau menggunakan kak berapa. Misalnya kaknya sama dengan 3. Maka perhatikan hanya data urutan 1, 2 dan 3. Ya, dari dataset ini perhatikan hanya yang 1 ya, 2 dan 3 ya. Data-data ini ya 3 teratas karena K-nya 3, ini dilihat. Mana yang dilihat? Yang dilihat adalah nilai Y-nya, kelasnya. Ini ada baik, ada jelek, dan juga ada baik. Kita lakukan proses perhitungan. Ada berapa yang baik, ada berapa yang jelek ya. Nah, ada 2 yang baik di sana, ada 1 yang jelek. Nah, bisa diduga dari komposisi seperti ini tentunya ya yang baik ini lebih menang, lebih besar ya, karena sifatnya tadi kan majority voting ya. Nah, sehingga kesimpulannya untuk data 7 dan 4 ini datanya adalah baik ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan K-nya 4 misalnya? Ya, K-nya berbeda. Maka kita perhatikan datanya adalah urutan 1 sampai 4. Nah, kita lihat urutan 1 sampai 4 ya. Ternyata di sana kita lihat ya ada 3 yang baik ya, yaitu 1, 2, 3 ya, ada 1 yang jelek. Sudah jelas di sini pasti kesimpulannya adalah baik ya, sehingga ini untuk 74 dengan K-nya 4 itu adalah kesimpulannya baik. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah kasus yang kedua nih, kasus yang sedikit berbeda tapi pada prinsipnya sama. Ini sebuah lembaga perbankan ingin mengembangkan sistem prediksi penerimaan ajuan pinjaman nasabah. Jadi ada nasabah yang minjem, dia approve nggak nih gitu ya, tolak atau terima berdasarkan 3 atribut, yaitu umurnya berapa, kredit ratingnya ini kemampuan dia mengangsur itu berapa berdasarkan penilaian, misalnya rentangnya 0 sampai 10 ya. Kemudian nilai pinjamannya berapa ya, misalnya dalam juta, di X1, X2, X3. Nah, ini ada data, ada 6 data di sana ya. Kemudian kalau 40, X2-nya 5, X3-nya 60 maka ditolak dan seterusnya. Ini berdasarkan data yang sudah terjadi ya. Nah, langkahnya sama seperti tadi ya. Kalau misalnya kita diberikan data misalnya 50, 3 dan 40, maka apakah ini akan diterima atau ditolak? Ya, kita coba lihat ya. Nah, langkahnya yang pertama perhitungan jarak, karena ini ada 3 data, 3 atribut, ini 3 atribut ya, X1, X2, X3, maka di sini perhitungan Euclidean distance-nya, misalnya pakai Euclidean distance ya, maka 3 kali dilakukan pengurangan kemudian kuadrat baru diangkat. Hasilnya adalah yang sebelah kanan. Ya. Oke, kemudian langkah kedua jelas ya, kita lakukan proses pengurutan. Dilakukan pengurutan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya sampai nomor terakhir. Ya. Langkah selanjutnya bagaimana? Oke, kita lihat kalau K-nya sama dengan 3. Apakah data ujinya itu akan diterima atau ditolak? Kita lihat ya dari dataset yang sudah diurutkan tadi, urutan nomor 1, 2 dan 3 itu nilai Y-nya bagaimana? Oh, ternyata ada 2 yang ditolak, ada 1 yang diterima. Sehingga jelas
Ya, dengan seperti ini maka data uji 53 dan 40 ini hasilnya atau kesimpulannya adalah ditolak. Ya, karena ditolak ini memiliki voting yang lebih besar. Bagaimana kalau K-nya 4? Ya, apakah diterima atau ditolak? Ya. Kalau K-nya 5, silakan bisa dicoba. Sekarang kalau 4. Kalau 4 ini ada situasi berbeda nih, ya. Nah, ini yang dilihat adalah urutan 4 ya. 4 urutan teratas, ya. Ternyata dari statistik di sana, ya, ada 2 yang ditolak dan 2 yang diterima dari data itu. Nah, lalu gimana gitu ya? Ini kan sama, seimbang. Dalam voting kan harus ada yang menang atau kalah atau yang lebih banyak dan ada yang lebih sedikit gitu. Ini seimbang. Nah, keputusannya gimana Pak gitu ya. Nah, kalau seperti ini solusi yang umumnya orang pakai adalah mengurangi nilai K. Jadi untuk data-data yang sama K-nya dikurang 1. Nah, sehingga tidak sampai 4 ya, tapi 3 saja. Ya, dengan 3 saja 1 2 3 ini tentu jelas keputusannya adalah ditolak. Jadi dikurang nilai K-nya. Jadi voting berimbang antara diterima dan ditolak, lalu kurangi nilai K itu dengan 1. Sehingga K-nya sama dengan 3, kesimpulannya adalah ditolak. Ya, itu kurang lebih idealnya perhitungannya. Mudah-mudahan jelas ya saya kira. Nah, cocoknya untuk apa nih KNN? Nah, kelebihannya adalah untuk data numerik ya, nih cocok karena memang ada perhitungan jarak. Bagaimana dengan data kategorikal? Itu ya harus diubah atau dibawa ke arah data numerik kodifikasi atau mungkin dilakukan numerikasi. Ya, jadi diubah ke numerik. Kemudian simple, efektif jika data besar maupun data yang sedikit sebenarnya gitu ya. Performanya juga cukup baik dan juga cukup tahan terhadap noise atau data yang kurang pas gitu ya. Nah, kekurangannya adalah waktu komputasi itu akan besar jika data latih itu besar. Maka sering dikatakan KNN ini adalah algoritma lazy algorithm, ya, algoritma yang malas karena dia secara performanya kurang baik karena memang menghitung jarak dari seluruh data set ya dengan data uji. Ya, kalau data setnya 1000 ya 1000 kali perhitungan. Ya. Kemudian sangat sensitif dengan ciri yang redundant. Nah, ini perlu ditangani dengan pada saat datasetnya diolah, dilakukan preprocessing, jangan sampai ada data yang duplikat. Ya. Kemudian tidak diketahui perhitungan jarak yang paling tepat ya, walaupun paling banyak Euclidean distance, tapi tidak ada penelitian yang sanggup atau berkesimpulan generalisasi ya perhitungan jarak yang tepat ya. Artinya perlu dilakukan pengujian ya. Oke, ini ada beberapa video rekomendasi ya. Yang pertama ini KNN di Python ya. Teman-teman mau coba bagaimana implementasi KNN di Python, silahkan bisa disimak video yang pertama. Yang kedua ini video penjelasan konsep juga algoritma KNN ya dengan contoh yang kurang lebih sama ya. Ini video agak lama ya, tahun 2020 ya. Kemudian yang terakhir di sini implementasi KNN dan dua algoritma yang lain dengan RapidMiner untuk melakukan prediksi elektabilitas caleg gitu ya. Ini pakainya RapidMiner. Baik, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.